Nah, buat teman-teman yang lagi kesulitan atau nggak tahu ya cara perawatan merpati pos untuk musim hujan sekarang ini, apalagi kalau musim hujan ya, biasanya burung itu gampang sekali terkena penyakit pilek teman-teman ya. Sebetulnya pilek ini kalau dia baru-baru terserang penyakit pilek ya, itu penanganannya nggak terlalu sulit teman-teman ya, asal jangan eh, pileknya ini udah lama baru diobatin. Nah, itu agak susah teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ADGRT Channel. Nah, di sore hari ini seperti biasa teman-teman ya, saya ngecek-ngecek burung lagi. Saya pulang nyeri tutut, langsung ke kandang, saya ngecek-ngecek burung teman-teman ya, sekalian ngasih makan sore hari. Pagi hari cuma dikasih makan sedikit saja, nah yang banyaknya itu sore hari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi kesulitan atau nggak tahu ya cara perawatan merpati pos untuk musim hujan sekarang ini, apalagi kalau musim hujan ya, biasanya burung itu gampang sekali terkena penyakit pilek teman-teman ya. Sebetulnya pilek ini kalau dia baru-baru terserang penyakit pilek ya, itu penanganannya nggak terlalu sulit teman-teman ya, asal jangan eh, pileknya ini udah lama baru diobatin. Nah, itu agak susah teman-teman ya. Biasanya kalau udah parah itu dia larinya ke ngorok, terus badannya kurus, langsung ke berak hijau. Terus si merpati pos ini akan murung terus dan akhirnya dia mati teman-temannya seperti itu karena mungkin imun tubuhnya itu terus melemah ya. Nah, jadi kita antisipasi untuk yang burung merpati pos kena pilek itu. Jadi biasanya kalau awal-awal dia terserang pilek itu dia sering bersin burungnya atau si si burung atau pernapasannya itu agak ngap ya. Gimana sih kalau orang ya, kalau terserang flu kan dia udara oksigen yang masuk ke hidung itu kan tersumbat ya, jadi napasnya itu agak susah gitu, jadi agak ngap gitu ya. Nah, burung pun sama teman-teman ya. Jadi penanganannya itu enggak terlalu sulit, kita tingkatkan saja imun burung gitu, atau um, apa namanya stamina burung atau vitalitas burung kita tingkatkan teman-teman ya. Karena biasanya kalau terserang penyakit pilek ini dia kondisinya lagi lemah teman-teman ya. Nah, kita naikkan pakai bawang putih juga bisa. Bawang putih kan dia kandungan di bawang putih itu ada antibiotik alami teman-teman. Nah, itu bagus juga untuk burung. Nah, pilek ini bisa jadi si burung waktu malam hari dia kedinginan teman-teman ya, kurang sinar matahari siangnya gitu, malamnya kedinginan dan akhirnya dia kena pilek. Nah, pengobatannya itu simpel sekali teman-teman, tingkatkan aja imun merpati posnya sendiri ya, seperti itu. Kasih bawang putih juga bagus juga teman-teman ya, karena bawang putih itu untuk menghangatkan si badan burung nanti malam hari gitu, kasihnya sore hari aja. Kalau misalkan ada yang udah ngorok gitu kan, napasnya kan kedengeran tuh krok 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 gitu. Nah, kalau untuk ngorok biasanya saya cuman pakai doxypet aja teman-teman ya. Pemberiannya itu sebetulnya gampang. Mau pagi hari, mau sore hari bisa aja teman-teman ya. Jadi dari pagi sampai sore itu minuman yang mengandung doxypet itu harus selalu ada. Nah, itu kasihnya itu setiap hari rutin selama 3 hari. Kalau 3 hari masih ada ngorok, tambahin terus teman-teman ya sampai 7 hari. Nah, biasanya kalau udah 7 hari, burung udah mulai sehat lagi teman-teman ya, seperti itu. Gampang kan ya. Yang pernah saya alami atau yang pernah saya coba mengobati burung pilek itu caranya seperti itu ya. Kalau di kandang saya, entah di kandang yang lain, karena setiap kandang itu berbeda-beda tipe ya, tipe perawatannya gitu. Nah, kalau di kandang saya seperti itu teman-teman ya, mudah, simpel. Doxypet itu murah sekali ya, tapi ini bukan endorse ya. Ini saya share-share aja untuk para pemula yang baru-baru main merpati pos, yang bingung juga untuk penyembuhan merpati waktu pilek teman-teman ya, seperti itu. Nah, doxypet ini bisa beli di toko pakan, itu banyak teman-teman, satu saset itu cuman 3.000 kalau nggak salah ya, 3.000. Nah, dari aturan pakainya itu udah ada ya di kemasannya itu, kalau nggak salah untuk 2 liter air itu 2 gram ya, apa 1 gram. Pokoknya teman-teman yang
mau pakai doxypet, tengok aja di apa namanya di kemasannya itu nanti ada aturan pakainya seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan burung teman-teman yang terserang penyakit pilek bisa sembuh ya. Dan kalau misalkan burungnya udah sembuh, nah tahap berikutnya kasih apa namanya untuk menghangatkan burung ya, kasih minumannya dicampur bawang putih aja teman-teman ya, yang simpel dan yang murah. Banyak di apa namanya di dapur kita atau di dapur rumah kita itu, atau ke warung gitu ya, banyak bawang putih gitu. Tinggal pakai bawang putih aja teman-teman ya, tapi pakai bawang putihnya jangan terlalu banyak, sedikit aja, karena kalau terlalu banyak bahaya juga untuk merpati pos, karena kandungan di bawang putih itu panas teman-teman ya. Jadi ngasihnya sedikit aja, campurin air minum. Nah, dikasihlah setiap hari ya. Tapi jangan dimalamkan. Misalkan kita ngasih pagi sampai sore, kalau nggak habis ya udah buang aja teman-teman ya. Besoknya pagi-pagi kita bikin lagi baru. Nah, jadi minuman yang kandungan dari bawang putih ini kita ngasihnya itu selalu baru ya, setiap hari gitu. Jangan sampai diendapkan gitu. Nah, saya pakainya seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah di kandang saya kalau musim hujan cara perawatannya seperti itu ya, sampai sekarang alhamdulillah si burung normal-normal aja atau burung sehat-sehat aja. Dan usahakan kalau musim hujan kan memang matahari nggak terlalu apa namanya bersinarnya itu nggak banyak ya teman-teman, cuma sekejap doang atau sebentar dia nanti hilang lagi gitu. Nah, diusahakan kalau musim hujan teman-teman, kalau misalkan hujannya berhenti ada matahari, udah awangin aja burung nggak apa-apa. Kalau misalkan kehujanan ya nggak apa-apa teman-teman ya, biar si burung beradaptasi sama air hujan teman-teman ya. Jadi jangan dimanja, kalau dimanja nanti malah ribet sendiri nanti teman-teman ya. Jadi si burung apa namanya habis ngawang misalkan kehujanan, karena dia nggak kebiasa, ujung-ujungnya si burungnya malah sakit. Nah, dibiasakan biar si burung beradaptasi dengan lingkungannya sendiri atau dengan lingkungan alami seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan dipahami. Oke. Nah, untuk di saat musim hujan penyakit-penyakit yang lain itu sebetulnya jarang, paling terserang pilek sama si burung emang malas makan ya, seperti itu, dan ngorok ya. Ya pengobatannya cuman seperti itu kalau di kandang saya teman-teman ya. Entah di kandang yang lain atau di kandang senior yang lebih paham dari saya, nggak tahu penanganannya seperti apa. Tapi kalau di kandang saya praktekannya seperti itu, dan alhamdulillah burung sampai saat ini dari beberapa tahun ke belakang saya pelihara belum terserang penyakit yang bikin burung mati banyak ya, alhamdulillah. Apalagi telo, alhamdulillah jangan sampai kandang saya terkena telo ya. Tapi alhamdulillah juga untuk telo di kandang saya itu udah nggak ada lagi yang namanya terserang penyakit telo teman-teman ya. Karena saya dulu waktu awal-awal main memang pernah teman-teman ya, habis burung saya. Jadi begitu waktu awal pelihara ya, begitu burung saya terkena penyakit telo, udah langsung saya potong semua teman-teman ya. Nggak ada istilah penyembuhan segala macam, walaupun burung bagus, mau nggak mau saya harus singkirkan teman-teman ya. Daripada nanti saya menyembuhkan burung yang telo sampai sembuh lagi, malah si virusnya masih menyimpan di merpati pos. Nanti begitu masa pancaroba, nah si virus ini nanti dia timbul lagi, malah nular ke yang lain, malah lebih bahaya teman-teman. Jadi setiap tahun malah terserang terus penyakit telo itu teman-teman ya. Makanya saya awal-awal main burung itu dulu baru 1 tahun apa 2 tahun pernah terserang penyakit telo, dan akhirnya yang terserang itu udah saya bunuh semua teman-teman. Bukan maksudnya kejam ya, saya untuk menghindari penyakit telo untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Karena penyakit telo ini kalau yang udah terserang telo kita sembuhkan, memang sembuh teman-teman, tapi nggak 100% sembuh ya. Apalagi telonya udah parah, terus masih kita rawat si burung itu, dipelihara, dan ujung-ujungnya nanti tahun berikutnya ada lagi penyakit itu, tahun berikutnya ada lagi gitu. Nah, daripada saya ribet, udah saya dari awal udah saya singkirkan semua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini udah asar teman-teman ya. Saya mau off dulu. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk para pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.